Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita mengenai kedatangan Rizik Syihab ke Indonesia. Kembali ke Bung Rasman, masih ada lagi catatan yang belum disampaikan tadi, Bung Rasman? Iya, jadi begini, Pak Habib Rizik Syihab ini adalah seorang tokoh besar, seorang ulama karismatik, dan seorang imam besar. Artinya, beliau sebagai pemimpin harus menunjukkan kepada umat bahwa beliau tidak takut menghadapi satu persoalan hukum apapun. Nah, beliau itu sebelum berangkat ke Mekah, dulu kita mendengar berbagai informasi Pak Habib Rizik Syihab ini statusnya dalam keadaan tersangka. Nah, menurut saya, dalam hal ini Pak Slamet Ma'arif dapat menjelaskan kepada publik apakah status hukum Pak Habib Rizik Syihab ini sudah clear. Apakah beliau sekarang sudah tuntas, sudah SP3 semua atau masih ada? Nah, karena itu menurut saya, para pendukung-pendukung Pak Habib Rizik Syihab, terutama pengacaranya, harus menjelaskan kepada publik bahwa posisi hari ini Pak Habib Rizik Syihab adalah untuk kasus ini telah SP3, kasus SP3, dan jika ada yang belum selesai, maka Pak Habib Rizik Syihab harus menyiapkan dirinya untuk diproses secara hukum. Karena bukan masalah jumlah manusia yang menjemput atau tidak, tapi demi equality before the law, demi kesamaan di mata hukum. Ini konsep yang pertama. Yang kedua, saya ingin agar penjemputan yang berlebih-lebihan seperti tadi, misalnya mereka masuk ke jalan tol, ini kan tidak boleh. Sampai dengan orang masuk busway, wakil presiden pun tidak boleh. Presiden pun tidak boleh, karena dibuat dalam peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Nah, oleh karena itu maka kalau dalam melaksanakan katakanlah pertemuan akbar di Istiqlal dan Monas sampai 5 juta atau 7 juta masa tanpa mengganggu ketertiban lalu lintas. Hari ini ada banyak korban. Orang yang tidak berangkat dari Garuda, saya lihat tadi di TV, ada Citylink, ada Lion sehingga mereka harus mengembalikan. Ini bagaimana pertanggungjawaban catatan Anda kedatangan orang-orang yang tadinya. Baik, silakan Pak Slamet untuk menjawab pertanyaan dari Bung Rasman. Apakah status hukum dari Habib Rizik Syihab? Tapi sebelum dijawab, ini kita sampaikan dulu informasi ini. Setelah tiba di Jakarta, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab telah memiliki sejumlah agenda, mulai dari menghadiri acara Maulid Nabi hingga menikahkan putrinya Najwa Shihab. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pagi tadi. Pendukung Rizik yang sejak pagi menunggu pun menyambutnya. Setelah tiba di Jakarta, Rizik Syihab telah memiliki agenda yang sebelumnya telah diatur ketika masih berada di Arab Saudi. Rizik akan beristirahat beberapa hari di kediamannya di Petamburan, Jakarta Barat. Kemudian Jumat 13 November 2020, Rizik akan mengikuti sholat subuh bersama dan menghadiri acara Maulid Nabi di kediaman Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya Rizik akan menuju ke Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah di Megamendung Bogor, Jawa Barat untuk meninjau pembangunan pondok. Kemudian pada Sabtu 14 November, Rizik akan menikahkan putri keempatnya, Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Al-Aidrus di kediamannya di Petamburan. Acaranya akan digelar malam hari setelah Isya. Syarifah Najwa Shihab adalah putri keempat Rizik dari pernikahannya dengan Syarifah Fadlun bin Yahya pada 11 September 1987 silam. Pernikahan anak keempat Rizik rencananya akan dihadiri oleh keluarga, sahabat, para ulama, dan pendukung Rizik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sesuai dengan tayangan tadi diinformasikan bahwa Rizik Syihab akan menghadiri pernikahan anaknya Syarifah Najwa Shihab. Apakah betul itu akan menghadiri, Pak Slamet? Oh iya, jadi sesuai dengan agenda beliau 3 hari ini kan akan istirahat, akan lepas tangan dengan keluarganya, tidak akan keluar rumah di Petamburan. Baru hari Jumat setelah beliau istirahat akan menghadiri acara Maulid Nabi, dan Sabtu malam Ahadnya akan menikahkan putrinya pada acara Maulid Nabi juga yang diselenggarakan oleh DPP FPI. Itu memang agenda yang sudah direncanakan ya. Setelah Jumat meresmikan masjid juga di Megamendung di pesantren beliau. Nah, kembali ke tadi yang Bang Rasman sampaikan, saya mengikuti perjalanan Habib Rizik tadi persis sejak keluar bandara sampai ke Petamburan. Jadi saya lihat fakta di lapangan langsung. Yang pertama yang saya sampaikan, mungkin pertimbangan pihak kepolisian karena keadaannya darurat,
sehingga pengendara motor diizinkan masuk. Kenapa? Karena yang mengawal kami di depan adalah pihak kepolisian yang menggunakan lebih dari 10 motor mengawal imam besar setelah mobil rider. Nah, sehingga ketika polisi pun mengawal kami dengan motor masuk tol, maka ya tidak salah juga kan, kemudian pengendara lain ikut mengawal, mengiringi Habib Rizik di jalan tol. Nah, sepanjang jalan, saya justru melihat banyak pengemudi truk, pengemudi bis, yang turun kemudian meneteskan air mata, menangis sambil meneriakan, Habib kami rindu, Habib kami kangen. Bahkan pedagang-pedagang asongan kami lihat semuanya menyapa. Begitu itu bedukan. Jadi suasana sangat berbeda dengan yang tadi Bang Rasman sebutkan di lapangan. Semua lapisan masyarakat turun, semua lapisan umat itu dengan berbagai profesi, banyak yang menangis, banyak yang meneteskan air mata sambil melambaikan tangan menyapa Habib Rizik, Habib kami rindu, kami kangen. Itu fakta yang kami temui sepanjang perjalanan sampai dengan Petamburan. Begitu. Adapun ada ekses-ekses kecil tadi, kan saya sudah bilang, mohon maaf lahir batin, itu di luar dugaan, di luar kemampuan kami. Karena kami sudah semaksimal mungkin juga mengerahkan laskar untuk bisa menertibkan. Karena begini, situasi dan perasaan umat itu hari ini sangat berbeda. Sehingga kami harus hati-hati betul supaya suasana tetap kondusif. 3,5 tahun mereka merindukan sang pemimpinnya, merindukan imamnya. Rela jalan kaki, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Sebuah perasaan yang luar biasa hari diungkapkan. Sehingga meredam perasaan itu supaya tetap kondusif, kami harus hati-hati betul. Ya, sehingga di lapangan, alhamdulillah, sampai dengan Petamburan itu bisa kami jaga, suasana kondusif, tidak ada apapun. Ada pula ekses kecil tadi, mata dan sebagainya, kami mohon maaf lahir batin di luar dugaan kami. Ya. Pak Slamet, yang berikutnya, masalah proses hukum. Jadi, saya aneh juga, Bang Rasman kok kayak pihak kepolisian, dikit-dikit urusan hukum itu urusan hukum. Jadi, kalau sepakat bahwa kita menyerahkan kepada pihak kepolisian, nggak usah komentar dulu kalau belum ada pihak kepolisian mengungkap tentang urusan hukum. Karena faktanya hukum yang diproses, dengarkan dulu. Karena faktanya kasus hukum yang diproses oleh pihak kepolisian, baik Bandung atau fitnah dan hukum itu sudah SP3. Sebentar Bang Rasman, biarkan ini waktu saya, nanti giliran antum yang bicara. Dengarkan dulu. Jadi faktanya kan kita udah tahu kasus hukum yang diproses oleh oleh kepolisian tentang Habib Rizik, masalah fitnah chat mesum sudah SP3, artinya sudah terbukti nggak bersalah, nggak ada masalah, sudah selesai. Kemudian kasus Bandung juga udah SP3, sudah diumumkan oleh pihak kepolisian, hormati dong keputusan kepolisian, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Adapun nanti ternyata pihak kepolisian menemukan ada kasus hukum, ya biarkan kepolisian aja, jangan komentar dulu. Itu serahkan kepada kepolisian yang seolah-olah mendesak kepolisian untuk mengungkap kasus hukum yang sampai sekarang nggak diproses. Nggak boleh begitu, ya. Oke, silakan Bung Rasman. Saya jawab ya. Ya, silakan. Baik, saya mengatakan bahwa sebelum Habib Rizik berangkat ke Arab Saudi, beliau itu dulu terkait dengan masalah hukum. Dan saya katakan, idealnya ini diumumkan. Kalau Pak Slamet Ma'arif mengatakan bahwa saya bukan penegak hukum, saya penegak hukum Pak. Saya lawyer. Lawyer itu penegak hukum. Penegak hukum itu kejaksaan, kemudian kepolisian, kemudian KPK, kemudian lawyer atau advokat. Kita penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum yang equality before the law, menurut saya Habib Rizik Syihab harus diproses kalau masih ada persoalan hukum. Maka idealnya kalau Pak Slamet mengatakan bahwa beliau sudah tidak ada masalah hukum lagi, saya ingin agar Polda Metro Jaya dan Mabes Polri mengumumkan secara resmi bahwa status hukum Haji Habib Rizik Syihab harus diperjelas. Oke, poinnya sudah kami tangkap. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Bang Rasman dan juga Pak Slamet Ma'arif. Mohon maaf durasi kita terbatas. Apapun itu, status hukum harus diperjelas dan semua sama di mata hukum demi penegakan hukum. Pemirsa, peringatan Hari Pahlawan diwarnai dengan unjuk rasa protes Undang-Undang Cipta Kerja. Kami kembali usai jeda berikut ini.